Oda Nobunaga lahir pada tahun 1534 di Kastil Nagoya, di Provinsi Owari, Jepang. Ia lahir pada masa Sengoku, sebuah era penuh perang saudara, di mana para daimyo atau penguasa daerah saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Ayahnya, Oda Nobuhide, adalah penguasa kecil yang menguasai sebagian provinsi Owari. Sejak muda, Nobunaga dikenal berperangai aneh, berpakaian tidak biasa, dan sering bertindak nyeleneh di mata bangsawan. Namun sifat itu justru membuatnya sulit diprediksi oleh musuh maupun sekutunya. Saat ayahnya meninggal pada tahun 1551, Nobunaga mengambil alih kepemimpinan, meskipun banyak keluarga Oda yang meragukan kemampuannya. Dari sinilah awal perjalanan Nobunaga sebagai pemimpin yang ambisius dimulai. Ketika baru menjadi pemimpin, Nobunaga menghadapi perlawanan internal dari keluarganya sendiri. Saudaranya, Oda Nobuyuki, bersama dengan beberapa klan kecil lainnya, mencoba menggulingkannya. Namun Nobunaga mampu menumpas pemberontakan ini dengan tegas, menegaskan kedudukannya sebagai kepala keluarga Oda. Selain itu, ia harus menghadapi ancaman eksternal dari klan Imagawa, Saito, dan juga Takeda, yang berpengaruh di wilayah sekitar. Nobunaga sadar bahwa untuk bertahan hidup, ia membutuhkan strategi yang berbeda dari daimyo lain. Ia mulai memperkenalkan taktik militer baru yang lebih modern dan efektif. Pendekatannya pada peperangan akan menjadi ciri khas panjang hidupnya. Salah satu momen penting dalam perjalanan awal Nobunaga adalah pertempuran Okehazama pada tahun ke-1560. Saat itu, pasukan Nobunaga hanya sekitar 2.000 orang. Sementara klan Imagawa Yoshimoto membawa lebih dari 20.000 pasukan. Dalam kondisi terdesak, Nobunaga melancarkan serangan mendadak saat musuh sedang lengah. Dengan keberanian dan taktik cepat, pasukan kecilnya berhasil membunuh Yoshimoto dan memukul mundur pasukan besar Imagawa. Kemenangan ini menjadikan Nobunaga terkenal di seluruh Jepang. Ia membuktikan bahwa strategi dan keberanian bisa mengalahkan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Setelah Okehazama, Nobunaga semakin diperhitungkan di kancah politik Jepang. Ia memperkuat aliansi dengan klan Saito melalui pernikahannya dengan Enhim, putri penguasa Saito. Aliansi ini membuatnya lebih kuat di wilayah Chihabu. Pada saat yang sama, ia juga memperluas wilayah kekuasaannya dengan menundukkan lawan-lawannya secara bertahap. Nobunaga dikenal kejam terhadap musuh yang melawan, namun adil terhadap mereka yang tunduk padanya. Strategi ini membuatnya semakin disegani oleh daimyo lain. Dengan kekuatan militer yang terus berkembang, Nobunaga mulai menatap tujuan lebih besar, menyatukan Jepang di bawah kekuasaannya. Zaman Sengoku penuh dengan ketidakpastian, dan Nobunaga tahu bahwa peluang hanya datang sekali. Ia memanfaatkan situasi di mana banyak daimyo sibuk berperang satu sama lain untuk memperluas pengaruhnya. Dengan cepat, ia membangun aliansi politik yang cerdik, sekaligus menghancurkan musuh-musuh yang menghalanginya. Pada akhir 1560-an, kekuasaannya sudah semakin besar, membuatnya salah satu daimyo paling berpengaruh di Jepang. Nobunaga bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang pemimpin yang visioner. Ia mulai merencanakan perubahan besar bagi Jepang yang terpecah-pecah. Pada tahun 1568, Nobunaga mendukung Ashikaga Yoshiaki sebagai shogun di Kyoto. Namun, ia segera memanfaatkan posisi itu untuk menjadi penguasa de facto Jepang. Nobunaga memasuki Kyoto dengan pasukannya, membersihkan kota dari lawan politik, dan menjadikan Yoshiaki sebagai boneka kekuasaan. Keberhasilannya menguasai Kyoto meningkatkan reputasinya di seluruh negeri. Ia mulai memperkenalkan reformasi ekonomi dan sosial untuk memperkuat kekuasaannya. Salah satu langkah pentingnya adalah membuka pasar bebas dan menghapuskan monopoli dagang oleh kuil serta kelompok pedagang tertentu. Tindakan ini membuat ekonominya berkembang pesat. Nobunaga juga memperkenalkan penggunaan senjata api dalam skala besar di medan perang. Senjata api, khususnya arkebus, baru masuk ke Jepang melalui pedagang Portugis beberapa dekade sebelumnya. Namun daimyo lain belum menggunakannya secara efektif. Nobunaga melihat potensinya dan mulai melatih pasukannya menggunakan senjata tersebut dengan formasi khusus. Taktiknya terbukti ampuh pada pertempuran Nagashino tahun 1575, ketika ia bersama Tokugawa Ieyasu mengalahkan pasukan Takeda Katsuyori. Ribuan arkebus menembakkan peluru secara bergantian, menghancurkan kavaleri Takeda yang terkenal. Kemenangan ini memperlihatkan keunggulan Nobunaga dalam inovasi militer. Selain aspek militer, Nobunaga juga dikenal karena reformasi administratifnya.
Ia membangun infrastruktur jalan dan pos perdagangan untuk memperlancar distribusi barang di seluruh wilayah kekuasaannya. Nobunaga juga memperkenalkan sistem pajak yang lebih teratur dan mengurangi kekuasaan kaum samurai atas petani. Dengan kebijakan ini, ia memperkuat basis ekonomi dan menekan pemberontakan dari rakyat kecil. Nobunaga juga mendukung pertumbuhan perdagangan internasional, khususnya dengan Portugis dan Spanyol. Barang-barang dari Eropa seperti senjata, arloji, dan barang mewah mulai masuk ke Jepang melalui pelabuhannya. Namun, kekuasaan Nobunaga tidak berjalan tanpa perlawanan. Banyak kuil Buddha yang memiliki pasukan militer, dikenal sebagai Iko-Iki, memberontak melawan kekuasaannya. Nobunaga terkenal keras terhadap mereka. Salah satunya dalam pengepungan kuil Enryakuji di Gunung Hiei pada ke-1571. Ia membakar seluruh kompleks kuil dan membantai ribuan pendeta serta pengikutnya. Tindakannya ini menimbulkan ketakutan di seluruh Jepang, namun sekaligus memperkuat dominasinya. Nobunaga menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan, bahkan agama sekalipun, yang dapat menghalangi ambisinya. Pada puncak kekuasaannya, Nobunaga menguasai sebagian besar Jepang Tengah dan Barat. Ia terus memperluas wilayahnya melalui serangkaian pertempuran dan aliansi strategis. Salah satu langkah penting adalah bersekutu dengan Tokugawa Ieyasu, yang kelak menjadi pendiri Kesogunan Tokugawa. Nobunaga juga mempercayai jenderal-jenderalnya yang setia, seperti Toyotomi Hideyoshi dan Akechi Mitsuhide. Namun semakin besar kekuasaannya, semakin banyak pula musuh yang mengintai di sekitarnya. Pada akhirnya pengkhianatan datang dari lingkaran terdekatnya sendiri. Pada tahun 1582, Nobunaga berada di Kyoto untuk mempersiapkan kampanye militer melawan klan Mori. Ia beristirahat di kuil Hanoji bersama pengawal yang relatif kecil. Saat itu, salah satu jenderalnya, Akechi Mitsuhide, melancarkan pengkhianatan. Dengan pasukan besar, Mitsuhide mengepung kuil dan menyerang Nobunaga secara tiba-tiba. Nobunaga, yang terjebak tanpa pasukan cukup, memilih melakukan seppuku atau bunuh diri terhormat. Peristiwa ini dikenal sebagai insiden Hanoji. Kematian Nobunaga mengejutkan seluruh Jepang. Kekuasaan yang ia bangun dalam 2 dekade hancur dalam semalam. Namun pengikut setianya, Toyotomi Hideyoshi, dengan cepat membalas dendam kepada Mitsuhide hanya beberapa hari kemudian. Hideyoshi kemudian mengambil alih peran sebagai penerus Nobunaga dalam upaya penyatuan Jepang. Sementara itu, nama Nobunaga tetap dikenang sebagai pemimpin visioner yang membuka jalan menuju persatuan nasional. Kejatuhannya menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan di era Sengoku, di mana pengkhianatan bisa datang kapan saja. Warisan Nobunaga terlihat jelas dalam strategi militer yang ia tinggalkan. Penggunaan senjata api dalam skala besar, disiplin pasukan, dan formasi tempur modern menjadi standar baru dalam perang Jepang. Selain itu, kebijakan ekonominya membuka jalan bagi pertumbuhan perdagangan yang lebih luas. Pasar bebas dan koneksi dengan bangsa Eropa memperkaya Jepang secara signifikan. Banyak kebijakan Nobunaga dilanjutkan oleh Hideyoshi dan kemudian Tokugawa. Dengan cara ini, ia tetap memberi pengaruh bahkan setelah kematiannya. Nobunaga juga dikenang sebagai pemimpin yang berani melawan kekuatan lama. Ia menantang monopoli agama, menghancurkan pengaruh kuil bersenjata, dan membatasi kekuasaan tradisional yang menghambat modernisasi. Langkah-langkahnya memang keras dan sering dianggap brutal, tetapi berhasil membuka jalan menuju pemerintahan yang lebih terpusat. Jepang yang lebih stabil pada akhirnya berdiri di atas fondasi yang ia bangun. Tanpa Nobunaga, mungkin penyatuan Jepang akan jauh lebih lama tercapai. Dalam hal ini, perannya sangat penting dalam sejarah negeri tersebut. Meski tidak sempat menyatukan Jepang sepenuhnya, Oda Nobunaga tetap dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Jepang. Ia adalah pelopor yang mengubah wajah peperangan, politik, dan ekonomi di masanya. Nobunaga membuktikan bahwa visi besar dan keberanian bisa mengalahkan tradisi lama. Namanya terus dikenang, bukan hanya di Jepang, tetapi juga dalam sejarah dunia. Dari seorang daimyo kecil di Owari, ia bangkit menjadi penguasa paling ditakuti pada zamannya. Warisan Nobunaga adalah kisah tentang ambisi, inovasi, dan tragedi yang abadi.